Mari kita buka firman Tuhan untuk menjadi perenungan bagi kita semua pada kesempatan hari Sabat ini. Sayang sekali kita tidak bisa tampilkan slide di dalam gereja ini karena ada masalah. Tapi saudara yang di rumah atau yang di Facebook dan di YouTube bisa menyaksikan slide-nya. Perjamuan kudus pada yang kita lakukan setiap sekali dalam satu triwulan seperti saat ini. Sebenarnya ini adalah saat yang paling tepat bagi saudara dan saya untuk mengingatkan kembali bagaimana kita harus hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Bagaimana kita harus mengaku dosa kita. Bagaimana kita harus bertobat serta meminta pengampunan dari Tuhan. Setan boleh berkata, terlalu berat dosamu untuk diampuni. Setan boleh berkata, tidak mungkin dosamu diampuni. Tetapi Yesaya 1 ayat 18 bilang kepada kita semua, marilah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. 1 Yohanes 1 ayat 9 firman Tuhan berkata juga kepada kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang sanggup mengerjakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Dosa kita diampuni. Bahkan bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi kehidupan kita pun dapat diubahkan oleh Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, yang mustahil bagi pemandangan manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Pengorbanan Yesus itu sebenarnya, saudara-saudara sekalian, adalah mengerjakan perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itu namanya pengorbanan Yesus. Kata setan, mustahil dosa kita diampuni. Tapi kata Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah kita bekerja membuat hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ini yang perlu kita ingat. Allah kita bekerja membuat hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Alkitab penuh dengan cerita-cerita tentang hal-hal yang mustahil bagi manusia, namun tidak mustahil bagi Allah. Contoh, Gideon. Gideon mengalahkan musuh hanya dengan sangkakala. Gideon tidak bawa senjata, tapi dia hanya bawa sangkakala waktu dia mengalahkan musuh. Bukankah ini mustahil? Hakim-Hakim 7 ayat 19 sampai 22 memuat cerita ini. Gideon hanya membawa 300 orang waktu mengalahkan orang-orang Midian. Gideon memenangkan perang melawan orang Midian hanya dengan modal sangkakala. Sangkakala ini kalau sekarang ya taruhlah trompet. Trompet di tangan kanan, sangkakala di tangan kanan, buyung dan obor di tangan kiri. Sanggup mengalahkan orang Midian. Hakim-Hakim 7 ayat 7, dengan 300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke tanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa di hadapan Tuhan, musuh kita yang sepertinya kelihatan kuat, kelihatan besar,
kelihatan banyak jumlahnya akan tidak berarti apa-apa. Tuhan dapat menggunakan hal-hal yang sepele, bahkan perkara yang tidak penting, menjadi instrumen kemenangan bagi kita di dalam kehidupan kita. Dia bisa gunakan hal-hal yang sepele. Dia bisa gunakan hal-hal yang mungkin gak penting, menjadi instrumen Tuhan untuk memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Contoh berikut Ayub. Ayub diuji, tetapi kemudian dia diganti 2 kali lipat dari apa yang dia pernah miliki. Ayub 42 ayat 10 sampai 17. Ayub yang kesalehannya diuji, harta kekayaan dan anak-anaknya lenyap dalam waktu sekejap. Penderitaan fisik, cibiran, hinaan, bahkan bukan dari orang luar, dari orang dalam, dari istrinya dan dari sahabat-sahabatnya. Tetapi apa yang terjadi dengan Ayub? Setelah semuanya itu berakhir, dia diganti 2 kali lipat oleh Tuhan dari kepunyaannya yang apa? Yang dahulu. Hanya istri yang tidak ya. Kekayaannya diganti 2 kali lipat. Ayub 42 ayat 10 sampai 12. Dan Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Artinya apa saudara-saudara sekalian? Mungkin suatu waktu ada yang akan hilang dalam kehidupan kita, sebagaimana yang Ayub pernah alami. Namun jangan pernah sesali hal itu. Tetaplah setia kepada Tuhan di masa-masa yang sukar, karena justru di masa sukar itu kesetiaan kita diuji. Bila kita sanggup melewatinya, di depan Tuhan telah sediakan berkat berlipat kali ganda untuk kita. Contoh berikut Daniel, tidak dimakan singa yang lapar. Daniel 6 ayat 20 sampai 25. Daniel ini didakwa melanggar aturan. Selama 30 hari tidak boleh beribadah selain kepada raja. Akibatnya Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa, yang singanya sengaja sudah tidak diberi makan. Singa bukan binatang vegetarian, saudara-saudara sekalian. Singa ini pelahap. Tetapi apa yang terjadi? Malaikat mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga Daniel tidak dimakan oleh apa? Oleh singa. Bukankah ini perkara yang mustahil? Nggak mungkin ini. Tapi bagi Tuhan itu tidak. Daniel 6 ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Ancaman bahaya selalu ada di setiap kehidupan kita, saudara. Bahkan seringkali justru bahaya itu berada sangat dekat dengan kita. Namun sama seperti Tuhan mengatupkan mulut singa yang lapar, tidak memakan Daniel di dalam gua itu, demikian pula Tuhan yang sama akan meluputkan kita dari bahaya apapun bila kita setia kepada apa? Kepada Tuhan. Contoh yang lain, Musa menyeberang laut Tiberau membawa bangsa Israel. Kisahnya di dalam Keluaran 14 ayat 21 sampai 31. Perjalanan bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir mengalami kebuntuan ketika mereka tiba di depan laut Tiberau. Tidak ada jalan lain. Sementara itu pasukan Firaun berada tepat di belakang mereka. Tidak tahu lagi bisa kemana. Tetapi yang terjadi adalah laut Tiberau terbelah dua dan menyisakan tanah yang kering.
dan orang Israel dapat berjalan maju terus meninggalkan pasukan Firaun. Keluaran 14 ayat 21-22, Tuhan menguak air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Sedang di kiri dan kanan mereka itu air sebagai tembok. Ini luar biasa saudara-saudara sekalian, mujizat seperti ini. Ketika masalah datang dalam kehidupan kita, menghimpit dari segala lini, kiri, kanan, depan, belakang, seakan tidak ada jalan keluar, ingatlah untuk datang dan berseru kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan datangnya dari atas. Pertolongan Tuhan yang sejati datangnya dari atas, dari tempat yang maha tinggi. Sebagaimana bangsa Israel ditolong Tuhan, saudara dan saya pun dapat ditolong oleh Tuhan. Contoh berikutnya Daud. Daud ini menang melawan raksasa. Daud yang bertubuh kecil, dia sanggup memenangkan pertarungannya dengan raksasa. 1 Samuel 17 ayat 40-51. Pasukan Israel menjadi bulan-bulanan pada waktu itu oleh pasukan Filistin. Kenapa? Karena dalam pertempuran yang tidak seimbang ini, orang-orang kecil ini berhadapan dengan para raksasa. Daud yang mudah, yang kecil, hanya dengan tongkat batu dia dihina pada waktu itu. Tetapi akhirnya Daud ini yang sanggup mengalahkan dan menewaskan Goliat, raksasa Filistin yang besar, sekaligus menghancurkan mental daripada tentara orang-orang Filistin. 1 Samuel 17 ayat 45-47, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, seringkali kita dianggap sepele. Seringkali kita direndahkan, dihina, dilecehkan, dipandang remeh. Seringkali kita tidak masuk hitungan oleh orang lain. Tetapi justru waktu itulah kekuatan kita. Tepat pada waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Dan akan menjadikan kita pahlawan. Dari sekian banyak orang, kita dipilih oleh Tuhan dan dimampukan untuk mengalahkan raksasa besar. Atau disimbolkanlah itu sebagai tantangan besar dalam kehidupan ini. Tidak ada yang terlalu besar untuk tidak dapat dikalahkan apabila kita bersama-sama dengan Tuhan. Allah kita sanggup. Dari contoh-contoh ini kita dapat melihat bahwa Allah kita sanggup bekerja dengan cara-cara yang tidak terselami oleh pikiran manusia. Yang mustahil bisa dibuat Tuhan menjadi tidak mustahil. Matius 26 ayat 39, firman Tuhan menuliskan untuk kita, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini doa Yesus di Taman Getsemani. Pekerjaan penebusan dan penyelamatan tidak mudah untuk dipahami. Bahkan Yesus sendiri
harus berdoa kepada Bapaknya yang di sorga meminta kalau boleh cawan ini dilalukan. Nggak mudah, saudara-saudara sekalian. Nggak mudah pekerjaan penebusan dan pekerjaan penyelamatan ini untuk dijalani oleh Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita kembali untuk memahami dengan lebih baik makna pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui pengorbanan Yesus, kita yang tadinya mustahil ditebus dari dosa dan diselamatkan menjadi tidak mustahil dan boleh menerima anugerah keselamatan. Kita diberikan kuasa pengampunan. Oleh karena itu kita juga harus meminta kuasa untuk mengampuni karena kita sudah diampuni. Berbicara tentang pengampunan, saudara-saudara sekalian, Allah sudah mengampuni kita. Namun kadang-kadang sulit untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Padahal kita ini sudah diampuni oleh apa? Diampuni oleh Tuhan. Kadang-kadang merupakan pergumulan untuk dapat bersedia melepaskan pengampunan kepada orang yang melakukan kejahatan atau orang yang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepada kita. Ada pergumulan. Ada sebuah penelitian. Dalam penelitian ini dipaparkan satu fakta hasil penelitian. Bahwa orang-orang yang mempraktekkan pengampunan, orang-orang yang mengampuni, itu kata lainnya, lebih berbahagia dan lebih sehat hidupnya. 94 responden bilang begini, penting katanya untuk mengampuni. 85% responden bilang begini, saya memerlukan bantuan untuk dapat mengampuni. Rupanya kita semua menyadari bahwa penting mengampuni. Tetapi cara untuk mengampuni yang masih banyak orang butuh petunjuk. Dalam arti kata orang tidak tahu bagaimana dia harus mengampuni orang yang berbuat salah sama dia. Bunda Teresa pernah bilang seperti ini. Jika kita benar-benar ingin mengasihi, maka kita harus belajar untuk memaafkan. Kalau katanya kita mau mengasihi, benar-benar mau mengasihi, maka kita harus belajar untuk apa? Memaafkan. Mengampuni orang lain. Sulit untuk memaafkan oleh karena beberapa alasan. Sulit mengampuni oleh karena beberapa alasan berikut ini. 1, kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan pelanggaran terjadi dan kita tidak bisa menerimanya. Ketika terjadi pelanggaran, kita nggak terima pelanggaran itu. Kita nggak bisa terima terjadi pelanggaran. Kenapa? Karena di pikiran kita terlalu banyak menghakimi orang. Sehingga kita tidak bisa menerima pelanggaran ketika pelanggaran itu terjadi. Kita tidak tahu berbagai tahap pengampunan. Kita tidak mengerti tentang jurang ketidakadilan akibat dosa yang terjadi di dunia ini. Sehingga semua orang bisa berbuat salah. Termasuk kita sendiri. Kita tidak tahu apa itu pengampunan. Kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mengampuni atau memaafkan orang. Ini yang membuat kita sulit untuk melepaskan pengampunan. Sulit untuk mengampuni karena kita tidak tahu apa itu pengampunan. Sulit untuk mengampuni karena sangat sering kita tidak tahu apa arti pengampunan sejati dan cara untuk mengampuni orang lain, memaafkan orang lain. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa pengampunan adalah anugerah dalam tindakan. Pengampunan bukan hanya dipikirkan tapi dilakukan. Anugerah memiliki asal-usul dari sorga. Seorang yang bernama Alexander Pope mengatakan untuk berbuat salah adalah sifat manusia. Sifat kita ini berbuat salah katanya. Memaafkan, mengampuni adalah sifat ilahi.
Kemampuan kita memaafkan, mengampuni tergantung pada bagaimana kita memahami pengampunan Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri, dan apakah kita telah mengalami kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kenapa kita tidak bisa mengampuni? Karena kita tidak paham pengampunan yang Tuhan berikan sama kita. Ini yang membuat sukar kita untuk mengampuni orang lain juga. Seorang yang bernama Eric Hoffer berkata seperti ini, yang luar biasa adalah bahwa kita benar-benar mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kita melakukan kepada orang lain seperti yang kita lakukan kepada diri kita sendiri. Kita membenci orang lain ketika kita membenci diri kita sendiri. Kita toleran terhadap orang lain ketika kita tolerir diri kita sendiri. Kita mengampuni orang lain ketika kita memaafkan diri kita sendiri. Kita cenderung untuk mengorbankan orang lain ketika kita siap untuk mengorbankan diri kita sendiri. Dale Carnegie, penulis buku terkenal, bilang begini, setiap orang bodoh bisa mengkritik, bisa mengutuk dan mengeluh, tetapi membutuhkan karakter dan kontrol diri untuk memahami dan memaafkan. Memaafkan berarti memahami. Memberikan pengampunan berarti memahami situasi yang terjadi. Mengapa kesalahan itu terjadi? Mengapa orang itu berbuat salah? Memahami. Yang perlu kita lakukan adalah memahami orang lain. Orang-orang yang hebat, hanya orang-orang yang hebat yang bisa mengampuni, memaafkan, memahami orang lain. Bagaimana cara untuk memaafkan? Bagaimana cara untuk mengampuni? Caranya adalah pengampunan itu adalah pilihan. Dan yang kedua, pengampunan itu adalah keputusan. Pilih dan putuskan. Sesederhana ucapan itu sebenarnya. Pilih dan putuskan. Pilih mengampuni dan putuskan mengampuni. Pengampunan dapat diberikan walaupun tanpa menerima permohonan maaf atau rekonsiliasi. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Alkitab mengajarkan kita mengasihi sesama kita dan mengampuni musuh-musuh kita. Mungkin karena sangat sering mereka adalah orang-orang yang apa? Yang sama. Orang yang harus kita kasihi dan orang yang menjadi musuh kita yang harus kita ampuni. Seringkali itu orang yang apa? Yang sama. Anda tahu bahwa Anda telah mengampuni seseorang ketika ia tidak lagi berbahaya di dalam pikiran Anda, kata seorang yang bernama Carol Huntley. Anda tahu bahwa Anda telah mengampuni seseorang ketika ia tidak lagi berbahaya di dalam pikiran Anda. Artinya apa? Kalau orang itu sudah tidak ada kita pikirkan, pengampunan telah terjadi. Orang yang berbuat salah itu sudah tidak ada dalam pikiran kita, tidak kita pikirkan lagi. Pengampunan telah terjadi. Pengampunan adalah tanda kematangan, kedewasaan secara rohani. Kita dapat memilih untuk menjadi agen perubahan positif. Kita dapat memilih untuk menjadi agen pengampunan. Dan kuasa untuk melakukan hal tersebut dan kuasa untuk mengampuni itu tersedia dari apa? Dari Tuhan untuk kita semua, saudara. Berikan kepada orang-orang menit-menit kebahagiaan, katanya. Menit-menit bahagia memberikan jam-jam bahagia.
Jam-jam bahagia memberikan hari-hari bahagia. Hari-hari bahagia memberikan bulan-bulan bahagia. Bulan-bulan bahagia memberikan tahun-tahun bahagia. Tahun-tahun bahagia memberikan hidup yang berbahagia. Kita mau hidup berbahagia di atas dunia ini sebagai umat Tuhan. Seorang yang bernama Batista, dalam bukunya dia tuliskan seperti ini. Salah satu kesenangan paling abadi. Salah satu kesenangan paling abadi yang Anda dapat alami adalah perasaan yang datang lebih daripada Anda ketika Anda benar-benar memaafkan atau mengampuni musuh Anda. Baik dia tahu tentang hal itu atau tidak. Jadi pengampunan keputusan kita dan akan menimbulkan kesenangan yang paling abadi, kata kutipan ini. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, di akhir daripada khotbah ini saya ingin menceritakan sebenarnya satu kisah. Sayangnya fotonya tidak bisa ditampilkan, tapi yang di YouTube mungkin bisa lihat ya, yang di Facebook bisa ditampilkan. Ada satu keluarga pendeta. Pendeta ini orang Brasil. Ini berkaitan dengan pengampunan. Pendeta ini orang Brasil, namanya pendeta Ruimar de Paiva. Dia datang sekolah ke Andrews University di Michigan. Setelah sekolah dia dipanggil menjadi misioneri di Pulau Palau. Pendeta ini punya seorang istri namanya Margaret dan 2 anaknya. Yang satu berumur 9 tahun, yang tua laki-laki namanya Larison, dan yang bungsu perempuan namanya Melissa. Jadi keluarga de Paiva ini kemudian pergi ke Pulau Palau. Pulau Palau ini berada di atas daripada Kepulauan Maluku, tepat di samping daripada negara Filipina, dan di bawah daripada Guam. Pendeta Ruimar de Paiva ini melayani sebagai gembala jemaat di Koror, Seventh Day Adventist Church yang ada di Pulau Palau. Ketika mereka tiba, layaknya gembala yang baru ditempatkan, diterima dengan sukacita. Orang ini orang Brasil, jadi senang dengan musik dan senang dengan hal-hal yang berbau keindahan. Dan rupanya Pulau Palau cocok sekali dengan mereka. Palau ini kepulauan yang hanya terdiri dari 8 pulau besar, tapi ada 250 pulau-pulau kecil. Penduduk di kepulauan ini semuanya itu hanya kurang lebih 20.000 orang. Keluarga ini kemudian melayani. Mereka tinggal di samping daripada rumah kepala sekolah. Rumah kepala sekolah ini lagi direnovasi. Jadi kepala sekolah ini tidak tinggal di situ, pindah ke rumah sementara di tempat yang lain. Jadi keluarga pendeta Ruimar de Paiva ini tinggal sendiri di kompleks itu. Pada tanggal 21 Desember menjelang Natal tahun 2013, sore itu Margaret masak makanan Brasil. Kue-kue Natal sudah disediakan. Sudah mau Christmas memang. Dan sore itu mereka dinner sama-sama satu keluarga. Ruimar, Margaret, Larison, dan Melissa. Setelah makan malam, mereka nyanyi-nyanyi lagu Brasil. Lalu Melissa bilang sama Ruimar, papanya dan mamanya Margaret, malam ini saya mau tidur dengan kalian. Rupanya anak 8 tahun ini tahu bahwa besok adalah hari ulang tahun pernikahan ke-15 dari orang tuanya. Jadi tadinya Melissa ini tidur sendirian di kamarnya. Larison juga tidur sendirian di kamarnya. Tapi pada malam itu Melissa bilang ke orang tuanya, saya mau kasih hadiah hut pernikahan kepada kalian malam ini, jadi saya mau tidur dengan kalian. Jadi betul malam itu Melissa ini tidur di kamar daripada pendeta Ruimar dan istrinya. Dan ketika mereka tidur, pendeta Ruimar ini menyanyikan lagu-lagu untuk Melissa, lagu-lagu Brasil dinyanyikan untuk Melissa. Ibunya juga menyanyi. Tertidurlah Melissa. Tiba-tiba saudara-saudara sekalian, pukul 3 dini hari masuk pencuri ke rumah mereka.
Rupanya pencuri ini, dia lebih dulu masuk di kamarnya Larison dan Larison dibunuh. Pencuri ini kemudian membuat keonaran, bangunlah kedua orang tuanya, Ruimer dan Margaret bangun, turun, dibunuh juga oleh pencuri ini. Menyisakan Melissa yang tidak dibunuh. Tapi Melissa kemudian dibawa oleh pencuri ini, pembunuh ini, naik ke mobilnya dan dibawa ke tempatnya. Besoknya pencuri tinggalkan Melissa di tempatnya, dia pergi kerja, dia pulang, Melissa masih di sana. Lalu pencuri ini putuskan untuk buang Melissa ini di tempat yang sepi. Dan Melissa ini dibuang di satu tempat yang sepi. 2 hari tidak makan, dengan kondisi yang sudah babak belur, anak kecil 8 tahun, Melissa de Paiva, dia kemudian merangkak cari jalan kendaraan. Pada waktu dia cari jalan kendaraan itu, dia lambaikan tangan pada waktu malam itu sudah malam. Kendaraan pertama lolos, tapi kendaraan kedua rupanya, lihat ada tangan seorang anak kecil di pinggir jalan yang melambai-lambai. Lalu kendaraan itu berhenti, sepasang suami istri ambil ini anak ini, dikasih makan, dibawa ke rumah sakit dan lapor polisi. Dan betul polisi bekerja, ditangkaplah seorang yang bernama Justin Hiroshi. Justin Hiroshi ini rupanya adalah pembunuh daripada keluarga ini. Nenek daripada Melissa dari Amerika langsung terbang ke Palau. Kakek daripada Melissa ini juga misioneri, tapi lagi bertugas di Sudan, di Afrika, jadi tidak bisa datang. Jadi neneknya yang bernama Ruth langsung terbang ke Palau. Tanggal 28 Desember langsung diadakan di gimnastik upacara perkabungan. Satu pulau Palau ini berkabung. Karena keluarga misioner yang baru 2 tahun bersama-sama dengan mereka harus meninggal. Yang menarik saudara-saudara sekalian, ketika di hall yang besar itu, yang hampir semua penduduk pulau itu ada di sana. Baik yang Advent maupun yang tidak Advent tentunya. Ruth de Paiva, dia berdiri di podium memberikan sambutan. Lalu dia bilang, saya tahu di sini ada ibunda daripada Justin Hiroshi. Mari berdiri datang ke depan. Wah, jadi suasana jadi apa? Riuh saudara-saudara sekalian. Diantarlah ibunda dari Justin Hiroshi sambil terisak menangis. Datang ke depan bersama Ruth. Lalu Ruth bilang, kita berdua sama. Kita berdua sama-sama kehilangan anak. Kamu kehilangan anak karena masuk penjara. Saya kehilangan anak karena meninggal ini. Anak dan cucu. 3 peti mayat di depan. Setelah acara pemakaman, setelah acara gimnastik dia diterbangkan ke Amerika ketiga ini untuk dimakamkan di sana. Setelah acara itu kemudian Ruth meminta untuk bertemu dengan Justin Hiroshi di penjara. Lalu dia bilang ke Justin, saya mengampunimu. Saya mau berdoa untukmu supaya kita sama-sama ada di sorga dan bertemu dengan anak-anak dan cucu saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, besoknya harian lokal Pulau Palau semua buat headline news. Headline news itu isinya kurang lebih, ini adalah peristiwa pengampunan terbesar kedua setelah pengampunan Yesus Kristus bagi umat manusia yang berdosa. Dan ini terjadi sekarang di pulau kita, di Pulau Palau. Ada seorang ibu tua yang dapat mengampuni ibu dan anak pembunuh anak dan cucunya. Tanggal 28 Desember sebelum mereka berangkat ke Amerika bersama dengan mayat-mayat ini, wartawan kemudian wawancara Ruth de Paiva dengan di sampingnya Melissa. Lalu Ruth bilang kepada wartawan, cucu saya ini Melissa, suatu waktu dia akan kembali ke pulau ini untuk menjadi misioneri seperti mama dan papanya. Suatu waktu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, singkat ceritanya,
Singkat ceritanya, Melissa bertumbuh tanpa kedua orang tua, dibesarkan oleh neneknya dan paman-pamannya. Dia sekolah di Southern Adventist University di Texas. Dia tamat keperawatan. Dia menikah dengan seorang pendeta bernama Michael Gibson. Lalu kemudian 2018 mereka datang sebagai misioneri di Pulau Palau. Dan yang menarik, tidak mudah, saudara. Anak 8 tahun. Sekarang dia sudah berusia kurang lebih 25 tahun. Dia kembali ke tempat di mana ada kenangan buruk. Dia perlu didampingi oleh tenaga ahli. Dia datang ke tempat itu. Lalu dia pergi ke penjara. Ketemu dengan Justin Hiroshi. Yang mana Justin ini sudah dibaptiskan menjadi anggota gereja Masehat hari yang ke-7. Lalu berikan pengampunan kepada Justin. Ya, anak ini masih 8 tahun waktu itu peristiwa terjadi. Sekarang dia sudah cukup dewasa. Lalu dia berikan pengampunan kepada Justin Hiroshi. Dia bilang, saya mengampunimu. Saya berdoa supaya kita semua dapat bertemu dalam kerajaan sorga untuk bertemu dengan papa saya, Ruimer, dan mama saya, Margaret, dan kakak saya, Larison. Saudara-saudara sekalian, karena begitu baiknya kisah ini, tahun lalu ini kisah dibuat film. Dan film ini dipremier ke seluruh dunia pada tanggal 16 Maret bulan ini. Judul daripada film ini adalah Return to Palau. Dan itu adalah judul khotbah kita pada hari Sabat ini. Bicara tentang bagaimana kita memberikan pengampunan kepada orang lain sebagaimana Kristus telah memberikan pengampunan kepada kita. Saya ada cuplikan filmnya 2 menit, tetapi karena kita di gereja tidak ada LCD, jadi kita tidak bisa putarkan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Selamat mengikuti perjamuan. Semoga perjamuan Sabat ini memberikan berkat rohani untuk kita. Amin.